saya melihat bahwa pesawat ini merupakan pesawat tempur generasi 4,5, cukup sophisticated, cukup canggih, di mana kemampuan pertempuran jarak di luar jarak pandangnya juga cukup baik. Kemudian semuanya tersentralisasi dalam satu kontrol yang mudah. I don't know what the Indonesian Air Force is look for, but what I know is that this aircraft is very nice. Very nice, very sophisticated. Yes, it's fully integrated. It do all the missions. It's high maneuverability. Very, very nice. It can land with very low speeds. Probably the best aircraft to do that, because it's designed to land on the carrier, the boat. On the boat, okay. So yeah, probably it could be. I think it could be a good aircraft for everybody. Pemesanan 6 buah pesawat tempur Rafael ini bernilai 1,1 miliar US dollar. Dan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan memesan 36 lagi pesawat tempur Rafael. Nah, ke depan harus dipastikan bahwa MRO ini benar-benar terwujud ya, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sepenuhnya di dalam negeri untuk pesawat Rafael ini atau pesawat-pesawat lain yang sudah dan akan dibeli dari Prancis. Tapi tidak boleh dilupakan juga untuk memastikan kesiapan PT DI dan industri-industri penerbangan lainnya di dalam negeri untuk mempersiapkan diri dan kemampuannya dalam rangka menjalankan skema ini. Dan itu tinggal diaktifkan, dan kerjasama selanjutnya terkait dengan 36 pesawat Rafael lainnya, dan itu tentu dalam waktu jangka panjang. Nah, kerjasama industri pertahanan lainnya tentu adalah pengembangan kapal selam, kemudian kapal tempur, semuanya dilakukan dalam rangka riset bersama, pengembangan bersama. Jika RI punya Rafale dan F-15, keseimbangan kekuatan di ASEAN berubah. Malaysia semakin ketinggalan. Indonesia akhirnya memutuskan berbelanja alutsista berupa jet tempur buatan Prancis, Dassault Rafale. Pesawat tempur generasi 4,5 itu akan digunakan TNI AU untuk menggantikan sejumlah jet tempur yang sudah uzur. Keputusan itu diambil salah satunya karena dinamika situasi pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Hal itu menjadi salah satu faktor Indonesia menggenjot modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Menariknya, dalam waktu bersamaan pemerintah Amerika Serikat mengumumkan menyetujui penjualan 36 unit jet tempur F-15 dan berbagai peralatan militer lainnya senilai hampir 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun kepada Indonesia. Persetujuan penjualan F-15 tersebut terjadi ketika Amerika Serikat terus berupaya untuk menahan pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik. Jika terwujud, Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki F-15 setelah Singapura. F-15 adalah jet tempur multi peran buatan Boeing yang berbasis di Amerika Serikat. Dalam situs resminya, Boeing menyebutkan bahwa F-15 generasi terbaru menawarkan berbagai teknologi termutakhir, termasuk kokpit canggih, radar AESA, perangkat peperangan elektronik digital, komputer misi cepat, dan sensor modern. Sejauh ini hanya ada 7 negara yang mengoperasikan F-15. Ketujuh negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Israel, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Qatar. Di Asia Tenggara, baru Singapura yang mengoperasikan F-15. Flight Global melaporkan Singapura mempunyai 100 unit F-15. Dari jumlah tersebut, 40 unit adalah varian F-15 SG, sedangkan 60 unit adalah varian F-16C atau D. Sedangkan untuk Indonesia, varian yang disetujui Amerika Serikat untuk dijual kepada Jakarta adalah F-151D. Kendati telah mengumumkan potensi penjualan 36 unit F-151D ke Indonesia, keputusan tersebut bukan berarti negosiasi telah rampung. Keseimbangan kekuatan di ASEAN. Apapun itu, jika pembelian Rafale dan F-15 terwujud, keseimbangan kekuatan di ASEAN dipastikan berubah. Beberapa negara regional akan jauh di depan dalam kekuatan angkatan udara mereka, sementara beberapa negara lain tetap tertinggal.
Saat ini selain Singapura, kekuatan udara negara-negara di Asia Tenggara masih relatif seimbang. Sebut saja Malaysia yang agak terseok dengan hanya mengandalkan segelintir Sukhoi 30, MiG-29 dan F-18 Hornet yang jumlahnya tidak banyak dan bermasalah dengan kesiapan tempurnya. Atau misalnya kekuatan udara Thailand yang hanya bertumpu pada F-16A atau B seri awal dan Gripen buatan Swedia. Meski tergolong agak baru, pesawat bermesin tunggal ini dinilai sebagian pengamat tidak sekuat F-15 maupun Rafale. Kini beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Thailand juga berusaha menyeimbangkan kekuatan. Kementerian Thailand telah menyetujui untuk mengalokasikan dana 413,7 juta US dollar untuk membeli 4 jet tempur F-35 Joint Strike Fighter. Sedangkan Malaysia semakin tertinggal di belakang. Penggantian jet tempur mereka baru akan dilakukan Malaysia pada tahun 2035 dan 2040. Pembelian Rafale dan rencana akuisisi F-15 memang menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang mempertanyakan kenapa uangnya tidak dibelikan obat dan vaksin. Termasuk ada yang menyatakan bahwa saat ini Indonesia tidak dalam situasi akan berperang. Apalagi kini tengah pandemi. Padahal jika memotret perkembangan global, kita bisa melihat kejadian penting terkait keamanan dunia terjadi justru saat pandemi. Sebut saja perang Azerbaijan versus Armenia, di potensi perang di perbatasan Ukraina dan Rusia. Itu belum jika kita menambahkan sikap agresif Cina di Laut Natuna.